minimum laki-laki dan perempuan yang boleh menikah yaitu usia 19 tahun. Di ayat 2-nya, dalam hal sesuatu hal yang dianggap perlu, sangat mendesak, maka kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan boleh meminta dispensasi kepada pengadilan dengan melampirkan bukti-bukti apa sebabnya sehingga kita anggap mendesak pelaksanaan pernikahannya. Jadi apabila kita memiliki anak gadis, sudah ada yang datang melamar, laki-laki yang datang melamar sudah sesuai kriteria yang diajarkan dalam Islam, maka segeralah kita menikahkan anak gadis kita. Karena Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang menikahkan anak gadisnya, anak perawannya, maka nanti di hari kemudian dia akan dipakaikan mahkota kerajaan di hari kemudian. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang keempat yang pelaksanaannya mesti disegerakan, yaitu membayar hutang. Betapa banyak saudara-saudara kita yang menganggap menganggap remeh persoalan utang tersebut. Padahal utang itu adalah suatu perkara yang sangat berat pertanggungjawabannya nanti di hari kemudian. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah jika sekiranya saya ikut jihad fi sabilillah, berjuang membela agama Allah, kemudian aku meninggal, aku sakit dalam perjuangan membela agama Allah, apakah semua dosa-dosaku telah diampuni?" Maka apa kata Rasulullah? Jika engkau ikut jihad fi sabilillah, jihad membela agama Allah dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua dosa-dosamu akan diampuni, kecuali kata Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Kecuali utang-utangmu. Utang itu tidak akan selesai jika kita tidak membayarnya atau melunasinya. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, apa kata Rasulullah? Tergantung ruh seorang yang meninggal antara langit dan bumi jika dia memiliki utang kemudian belum dibayarkan oleh ahli warisnya. Jangan pernah kita anggap sepele masalah utang piutang ini, karena utang piutang sangat berat pertanggungjawabannya di hari kemudian. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan suatu ketika Rasulullah SAW dihadapkan seorang jenazah untuk disalati. Pertanyaan pertama Rasulullah SAW, apakah jenazah ini mempunyai atau memiliki utang? Sahabat pun serentak menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah tampil di depan memimpin salat jenazah. Di waktu yang lain Rasulullah dihadapkan kembali seorang jenazah. Pertanyaan Rasulullah kembali, apakah jenazah ini mempunyai utang? Seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, jenazah ini, orang yang meninggal ini mempunyai utang. Maka apa kata Rasulullah? Silahkan kalian salati teman kalian. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak mau mensalati orang yang punya utang. Nanti pada saat itu sahabat yang bernama Abu Qatadah dan Ali bin Abi Thalib angkat tangan, ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan utangnya orang yang meninggal ini.
baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil memimpin salat jenazah. Sekali lagi, jangan kita pernah menganggap enteng utang. Sedikit atau banyaknya yang namanya utang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Betapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita, gara-gara utang piutang dia berurusan dengan polisi. Berapa banyak saudara-saudara kita karena hutang piutang dia masuk ke lembaga pemasyarakatan. Berapa banyak saudara-saudara kita karena utang piutang sampai dia memutuskan tali silaturahim. Betapa banyak di antara kita gara-gara utang piutang saling membunuh. Olehnya itu, jika kita memiliki atau mempunyai utang, apabila sudah sampai waktunya sesuai dengan perjanjian, maka segeralah bayarkan utang kita. Jangan nanti kita sudah punya uang, tetap kita tunda-tunda pembayaran utang kita. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Penundaan pembayaran utang bagi orang yang sudah memiliki uang, sudah ada uangnya untuk membayar utangnya, tapi tetap dia tunda-tunda pembayarannya, maka apa kata Rasulullah? Itu adalah salah satu bentuk kezaliman. Apakah kezaliman itu? Dan kepada siapa kita berbuat zalim? Tentu kita berbuat zalim kepada orang yang kita tempati berhutang. Sampai Rasulullah SAW di hadis lain bersabda, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya sebelum dia meminta maaf, sebelum dia meminta kehalalannya, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Artinya apa dinar dan dirham tidak berlaku? Nanti di hari kemudian walaupun engkau mau membayar utangmu dengan dinar, dirham, dengan rupiah, maka itu tidak berlaku lagi. Maka apa kata Rasulullah? Nanti di hari kemudian orang yang punya uang itu akan menuntut orang yang berhutang. Dia menuntut di hadapan Allah, ya Allah, waktu hidupnya di dunia si fulan punya utang sama saya, belum dia bayarkan sampai saat sekarang ini. Maka kata Rasulullah, pahala orang yang berutang akan dipakai membayarkan utangnya sesuai dengan kadar dan jumlahnya. Pahala salatnya diberikan sebagai pembayaran. Jika tidak ada pahala salatnya, pahala puasanya diberikan sebagai pembayaran utang. Tidak ada pahala puasanya, pahala sedekahnya digunakan untuk pembayaran utang di hari kemudian. Jika sekiranya tidak ada lagi pahala yang hendak dipakai, digunakan untuk membayarkan hutang-hutangnya, maka nanti dosa-dosa orang yang punya uang yang pernah dizalimi yang akan dipikulkan kepada orang yang berutang. Jangan pernah kita menganggap enteng, menganggap remeh tentang utang. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, barang siapa yang punya utang tapi sengaja tidak mau lagi membayar utang-utangnya, mungkin dengan alasan-alasan tertentu, karena dia mungkin jago, dia beranggapan bahwa walaupun mau juga dia pakan saya, pemilik uang, saya tidak takut. Maka apa kata Rasulullah SAW? Nanti di hari kemudian dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan status sebagai pencuri. Tentunya kita tidak mau menghadap kepada Allah dengan status sebagai pencuri. Di dunia saja ini kita dikatakan pencuri, pasti kita tidak mau dan malu. Apalagi nanti di hari kemudian ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi persoalan tentang utang piutang, tentunya kita senantiasa pasti berurusan dengan keluarga kita, sahabat kita, teman dekat kita. Itulah yang terkadang yang biasa kita lakukan transaksi utang piutang.
pasti orang-orang dekat kita, orang yang kita kenal. Dan itulah juga yang membuat masalah, bukan orang lain. Tidak mungkin orang lain datang ngutang minjam sama kita kalau kita tidak kenal. Maka di dalam Islam 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita tentang tata cara dan bagaimana sebenarnya syaratnya kalau kita mau melakukan perjanjian utang piutang. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, salah satu ayat yang paling panjang di dalam kitab suci Al-Quran, karena satu ayat saja ada satu lembar dari atas ke bawah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, dan sampai akhir ayat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila engkau melakukan perjanjian utang piutang dalam waktu tertentu, faktubuhu, catatlah, disuruh kita catat. Betapa banyak di antara saudara kita tidak mencatat kalau melakukan perjanjian utang piutang karena menganggap bahwa teman, saudara, sahabat, tapi itulah yang nanti yang akan buat masalah. Kemudian apa lanjutan ayat tersebut? Catatlah, hadirkanlah 2 orang saksi laki-laki. Kalau cuma satu laki-laki, yang satu laki-laki lagi ganti 2 orang perempuan. Suruh catat yang berutang kalau bisa mencatat. Kalau dia tidak bisa mencatat, percayakan orang yang betul-betul jujur, adil, bisa dipercaya untuk mencatat. Setelah itu bacakan. Kalau perlu yang orang yang berutang disuruh baca. Tujuannya apa? Jika sekiranya di kemudian hari bermasalah, akan tidak perlu lagi kita berdebat. Ada tulisannya, ada catatannya, dia lagi yang baca sendiri. Sangat jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tentang bagaimana yang diajarkan kepada kita, diajarkan dalam agama Islam tentang utang piutang. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, perkara yang mesti kita segerakan, jangan kita pernah tunda-tunda, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, masih diberikan umur yang panjang, jangan pernah kita menunda-nunda taubat. Tidak ada di antara kita yang tidak punya salah dan dosa, tapi sebaik-baik orang adalah orang yang menyesali perbuatan salah dan dosa yang pernah diperbuat, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kemudian bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk salah dan dosa. Itulah yang dikatakan dengan taubat. Bertaubatlah kita dengan sebenar-benarnya taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau dengan sebenar-benarnya taubat. Yang mana taubat dengan sebenar-benarnya taubat? Yaitu taubatan nasuha. Siapapun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya orang yang bertaubat itu berada dalam kecintaan Allah. Maka siapa yang bertaubat sementara berada dalam kecintaan Allah, kemudian dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang meninggal dalam kecintaan Allah, maka tentulah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum napas sampai di tenggorokan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum napasnya sampai di tenggorokan. Kalau napas sudah sampai di tenggorokan, tidak ada lagi artinya taubat pada hari itu. Tidak ada lagi artinya taubat pada saat itu. Penyesalan yang tinggal penyesalan. Maka sebelum napas itu sampai di tenggorokan, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap salah dan dosa yang pernah kita kerjakan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya, kapan masanya malaikat maut akan datang mencabut ruh kita. Namun sebaik-baik orang adalah mempersiapkan dirinya menghadapi yang namanya kematian. Saya rasa itulah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salahnya itu murni dan mutlak dari saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.